Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Mbak Anissa. Oke, senang sekali ya hari ini bisa hadir menyempatkan waktu untuk sharing ilmu ya ke teman-teman semua di sini gitu ya. Oke, kali ini eh, akan berbeda sistemnya kita mengadakan webinar. Maaf tunggu sebentar ya, ini lagi ada jam. Oke, jadi webinar kali ini kita akan memiliki sistem yang berbeda dibandingkan webinar yang bulan lalu. Kenapa? Karena untuk tanggal 12 hari ini adalah webinar sebagai pengantar. Jadi sebagai apa namanya? Sebagai basicnya dulu supaya teman-teman di sini tahu oh ternyata ketika kita mau eh, apa namanya menuju ke langkah selanjutnya, teman-teman harus mengikuti webinar ini terlebih dahulu. Karena nantinya tanggal 19 kita akan ada webinar yang nanti teman-teman di situ tidak hanya memperoleh ilmu tapi juga praktis. Jadi nanti saya akan memberikan studi kasus juga. Kita akan FGD pada tanggal 19 dan teman-teman akan lebih apa namanya tahu gambarannya. Oh ternyata bikin laporan keuangan untuk UMKM itu seperti ini. Kalau case-nya seperti ini. Nah, sehingga pada hari ini teman-teman uh, kita akan membahas yang dasar-dasar terlebih dahulu. Lalu ketika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa untuk mengetik di kolom chat, lalu kita akan menjawab pertanyaan teman-teman pada tanggal 22 gitu. Jadi kita akan ada 3 sistem. Jadi tanggal 12 hari ini teman-teman memperoleh ilmu mengenai dasar-dasar pelaporan keuangan dan pajaknya. Lalu tanggal 19 teman-teman akan digiring untuk memperoleh level selanjutnya beserta praktik praktek langsung. Saya dan Mbak Dewi akan memberikan studi kasus pada tanggal 19, lalu pada tanggal 22 kita berdua akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dari tanggal 19 sampai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman pada tanggal 22 September. Seperti itu. Sehingga teman-teman jika jika ingin bertanya, teman-teman bisa tulis di kolom chat, lalu kami tampung, lalu kami akan menjawabnya pada tanggal 22. Nah, nanti menjawabnya di mana gitu ya. Menjawabnya nanti bisa di dalam Instagram, kita akan mengadakan live Instagram, ataupun kita akan mengadakan forum terbuka lagi melalui Zoom, seperti itu. Ya. Dan kali ini saya juga sudah ditemani oleh Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi ini salah satu teman saya ya. Mbak Dewi coba perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih ya Mbak Anissa. Halo teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Dewi Kirana, temannya Mbak Anissa yang hari ini akan membantu Mbak Anissa untuk webinar tentang dasar-dasar pelaporan keuangan dan perpajakan untuk UMKM. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dewi. Nah, kali ini juga nanti feel free saja untuk teman-teman untuk menuliskan banyak pertanyaan di kolom chat. Lalu nanti dari Mas Faris atau Mas Farisnya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga akan eh, kita jawab pada tanggal 22. Seperti itu ya Ibu-ibu. Oke, nggak afdol juga biar cepat ya waktunya. Sebentar, kita mulai aja ya.
Nah, sambil menunggu saya melihat-lihat file dulu, boleh tahu ini dari mana saja ya kira-kira, lalu bisnisnya apa saja, kolom bisa tulis di kolom chat teman-teman semua, dari mana saja dan bisnisnya apa saja, lalu sudah berapa tahun, seperti itu. Oke. Oke, sekarang saya akan share. Ya, sudah terlihat teman-teman semua? Oke. Oke, saya rasa sudah ya. Oke, kita langsung mulai saja untuk yang pertama. Kita akan belajar tentang keuangan ya. Tapi sebelumnya ini saya membuat materi ini tidak full mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan, tapi saya campurkan dengan bagaimana memanage keuangan para owner-owner UMKM, sehingga nanti di sini kita tidak hanya belajar tentang gimana sih atau syarat-syarat atau apa saja sih yang harus teman-teman ketahui untuk membuat laporan keuangan, disertai dengan bagaimana memanage keuangan itu untuk usaha teman-teman. Makanya saya namakan Basic Financial UMKM, karena dua hal tersebut tidak bisa lepas dari yang namanya untuk mengembangkan usaha ya. Oke, perkenalkan, nama saya Anissa Swastika. Sebenarnya saya siapa sih ya gitu. Nah, saya dari S1 hingga terakhir saya master, saya mengambil background accounting. Lalu saya memperoleh beasiswa pada tahun 2019 di National University Singapore. Jadi saya mengambil Fakultas Bisnis dan Teknologi. Di sana saya belajar untuk bagaimana mengembangkan teknologi. Memang agak sedikit berbeda ya kalau melihat latar belakang background saya accounting, tapi kenapa saya mengambil teknologi. Nah, ini ada ceritanya sebenarnya. Jadi setelah saya resign dari perusahaan gitu ya, perusahaan swasta, saya langsung berkeinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Sehingga bisnis pertama yang saya bangun adalah bimbel. Dengan modal 200.000 waktu itu pada tahun 2017. 200.000 itu saya gunakan untuk biaya marketing. Jadi saya membuat pamflet atau brosur dan juga banner. Nah, waktu itu masih menggunakan rumah ya. Jadi kantor saya itu ya saya pakailah ruang tamu untuk kantor. Jadi untuk menerima pegawai baru, lalu untuk untuk wawancara pegawai baru segala macam saya lakukan di ruang tamu. Hingga saat ini saya sudah biasanya adalah fokusnya tidak hanya di Kota Jogja, tapi di Bantul, di Sleman, dan juga di Magelang gitu. Nah, setelah itu 2018 saya bertemu program namanya 1000 Startup. Jadi saya membangun startup teknologi di tahun 2018 hingga saat ini. Maka dari itu tahun 2019 ada beasiswa dari Temasek Foundation Internasional, saya mencoba untuk mengikuti gitu. Dan memang di sana saya belajar banyak hal gitu ya, walaupun sangat singkat karena itu termasuk salah satu program singkat ya. Lalu 2019 saya juga memperoleh kesempatan ya, saya dikasih kesempatan sama kebetulan teman saya juga untuk membantu program 1000 Startup dari Kementerian Kominfo, dan juga ada mentor Tech Startup Weekend, dan juga di tahun ini saya menjadi mentor backup Kementerian Pariwisata. Nah, di samping itu juga bulan lalu saya
menjadi perwakilan dari Indonesia di ajang Asia Pasifik APEC pada kategori Executive and Female Entrepreneur Capacities Building Startup Global gitu. Nah, kita langsung masuk ke materi saja. Sebenarnya pada sesi kali ini saya akan lebih memetakan ya, karena di sini kita biasanya adalah para pelaku UMKM, saya pun juga pelaku UMKM, sehingga saya tahu di mana teman-teman harus memulai dari awal gitu. Yang pertama teman-teman harus ketahui bahwa baik dan mudah dipahami oleh orang lain, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dulu nih, karena saya ngomongnya adalah dua base ya, saya pelaku UMKM juga dan saya sebagai pelaku startup. Nah, kadang ketika saya mengisi webinar, ada pertanyaan yang, Mbak, bedanya startup teknologi dengan UMKM apa? Gitu ya. Karena selama ini teman-teman juga melihat bahwa UMKM juga kadang pakai teknologi loh, Mbak, gitu kan. Nah, ini adalah dua segmen yang berbeda dan cara pengaplikasinya juga sangat jauh berbeda. Sehingga saya di sini hanya memberi, kita preview aja sebentar untuk supaya tahu teman-teman perbedaannya mengenai startup dengan UMKM gitu. Nah, kalau kita ngomongin startup, pasti kita ngomongin namanya teknologi ya. Kita dari awal terjun di dunia startup, kita akan ngomongin desain, kita akan ngomongin gimana cara membuat sebuah aplikasi, seperti itu. Sehingga yang membedakan startup dengan UMKM, yang pertama adalah startup itu dia pertumbuhannya sangat cepat, karena kita based on teknologi. Sedangkan kalau UMKM, biasanya kita hanya mementingkan atau fokus kepada profit, keuntungan semata. Kita tidak memikirkan bagaimana membuat aplikasi untuk menjual barang kita. Enggak, itu enggak perlu dan sangat tidak saya sarankan. Gitu. Lalu yang kedua adalah teknologi itu sebagai produk utama, gitu. Sehingga UMKM di sini kalau dia mau memakai teknologi, pakai aja platform atau startup yang sudah ada. Misalnya seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Blibli, segala macam. Kalau emang based on usahanya adalah retail, seperti itu. Lalu kalau yang startup, itu adalah gimana caranya menggait investor. Karena kalau kita ngomongin teknologi, secara otomatis kita memerlukan dana yang sangat-sangat luar biasa banyak, sehingga mau tidak mau kita harus mencari pihak ketiga sebagai penanam modal di perusahaan kita, seperti itu. Sedangkan kalau UMKM itu tidak perlu gitu. Itu tidak perlu karena kita based on-nya adalah profitable dan kita cukup memutar modal yang kita miliki. Seperti itu. Lalu yang keempat, kalau startup, teman-teman bisa tahu bahwa Bukalapak sekarang IPO misalnya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang dilakukan Bukalapak untuk menggalang dana lagi dari pihak luar selain investor mereka, yaitu investor pihak ketiga, itu masyarakat kita sendiri. Gitu. Jadi orang-orang bisa membeli saham Bukalapak secara terbuka melalui bursa efek seperti itu. Sedangkan kalau kita sebagai pelaku UMKM, kita cukup mempertahankan bisnisnya. Ataupun kita berupaya lah gimana caranya untuk ekspansi bisnis. Misalnya kalau kantor pusatnya di Jogja, saya pengen buka cabang di Solo misalnya, ataupun di Semarang. Nah, itu adalah salah satu strategi exit untuk memperbanyak memperbanyak usaha atau lini bisnis seperti itu. Dan yang keempat, kalau startup itu adalah based on-nya adalah masalah. Seberapa banyak sih masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu adalah salah satu sebagai solusi dari masalah tersebut. Sedangkan kalau UMKM kita masa bodoh ya kasarannya. Ya udahlah itu masalah-masalah mereka. Yang penting saya bisa hidup, saya bisa makan, produk-produk saya laku, ya udah gitu. Buat apa? Terus ngapain saya harus ikut-ikutan ada impactful-nya, ada disruption-nya gitu. Jadi benar-benar UMKM ini just focus on profit gitu. Nah,
Lalu kita masuk ke kriteria UMKM. Di sini ada 3 kriteria UMKM yang teman-teman harus ketahui. Ada mikro, ada kecil, dan ada menengah. Nah, kenapa saya memasukkan kriteria UMKM? Supaya teman-teman di sini bisa tahu di mana usaha teman-teman berada. Gitu. Karena ini menyangkut dengan nantinya teman-teman tujuannya atau cita-citanya ingin punya banyak cabang sehingga teman-teman bisa memetakan, oh ketika saya berada di mikro, saya paling enggak harus punya laba atau hasil penjualan tuh 1 tahunnya 300 juta. Ataupun kalau kurang dari 300 juta itu adalah mikro juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 300 juta, teman-teman masuk kategori pada sektor kecil. Lalu kalau lebih dari 2,5 M itu kategori sudah menengah karena ini sudah termasuk cakupannya sudah besar. Taruhlah contoh misalnya kalau teman-teman tahu produk MS Glow gitu ya, yang dulu awalnya benar-benar masih kecil sekali, nah itu adalah tahap mikro, lalu berkembang lagi ke kecil, lalu sekarang sudah berkembang dengan pesat menengah gitu. Bahkan ini sudah saya bisa katakan ini sudah perusahaan nasional ya, karena mereka sudah berani untuk membayar New York Times ya. Jadi mereka sudah pernah mengiklankan produk mereka di New York seperti itu. Sehingga bisa saya katakan bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa UMKM bisa besar seperti NS Go gitu ya. Nah, lalu jenis usaha apa aja sih sebenarnya harus teman-teman ketahui? Sebenarnya ada banyak gitu jenis usahanya. Hanya saja saya memasukkan 4 kategori yang saya melihat bahwa di masa-masa pandemi ini bisa dibilang cukup survive ya. Seperti contoh kuliner gitu ya. Kuliner kalau kita lihat dari based on-nya makanan jadul hingga makanan sekarang gitu ya, itu tetap kita bisa nikmatin dengan leluasa gitu tanpa harus kita dine in atau makan di restoran gitu di masa pandemi seperti ini. Sehingga orang-orang yang berkecimpung di dunia kuliner atau di sektor kuliner, mereka tidak harus memiliki modal yang banyak karena sekarang kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa bekerja sama atau berpartnership dengan Gojek atau Grab, sehingga kita cukup untuk memasak dan mengemas packagingnya dengan baik, lalu difoto dan masuk ke dalam aplikasi Gojek ataupun Grab. Nah, itu menurut saya adalah salah satu kesempatan untuk teman-teman semua ketika ingin membangun sebuah usaha dari nol. Gitu. Ya, memang yang dibutuhkan hanya effort memasaknya saja ya, dan juga bagaimana mengemas packagingnya. Tapi which is teman-teman tidak memerlukan modal yang sangat banyak. Nah, sama halnya dengan usaha sektor fashion ataupun retail gitu ya. Kita sudah dimudahkan dengan adanya Blibli, adanya Lazada segala macam. Teman-teman tinggal cukup membeli pakaian-pakaiannya atau grosirannya, lalu difotokan, lalu dimasukkan ke dalam laman startup atau platform tersebut seperti itu. Nah, berbeda dengan halnya kecantikan. Kalau saya akui bahwa di masa-masa pandemi seperti ini justru saya melihat ini sebuah ladang yang menggiurkan. Kenapa? Karena bagi kita perempuan yang saat ini hanya stay di rumah gitu ya, kita nggak pernah kadang kalau memang ada urusan mendadak mau nggak mau kita keluar ya, tapi kita lebih banyak stay di rumah sehingga kita bisa melakukan perawatan muka, perawatan badan dengan lebih baik gitu kan, sehingga produk-produk kecantikan di masa-masa pandemi ini juga sangat menggiurkan gitu ya. Mereka taruhlah bisa memperoleh omset yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelum pandemi, misalnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi ajar kenapa selebritis-selebritis di tanah air kita itu mereka berinvestasi ke sektor kecantikan. Seperti contoh misalnya Laudia Cynthia Bella, dia sekarang sedang membuat produk kecantikan LCBC kalau nggak salah ya saya.
lupa namanya pokoknya itu. Nah, ini menjadi salah satu sektor yang menggiurkan juga, cuma modalnya juga lumayan besar gitu ya, karena kita harus membuat produknya, kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pabriknya, kita harus membuat packagingnya segala macam, kita harus mendaftarkan produknya ke BPOM gitu kan, Bapepom gitu. Nah, ini menjadi salah satu ranah atau sektor-sektor yang bisa teman-teman masuki seperti itu. Lalu yang nah ini nggak kelihatan, maaf. Lalu yang 4 ini adalah bagaimana menjaga arus kas bisnis ya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan teman-teman adalah gimana sih kita sebagai owner itu supaya bisa mengontrol gitu ya, mengontrol hasil uang masuk dan uang keluar dan bagaimana strateginya. Lalu yang perlu kita sadari harusnya kita sudah bisa memetakan baik itu arus kas, lalu habis itu adanya administrasi atau pendataan yang lain yang nantinya akan saya singgung di dalam present kali ini. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa menjaga arus kas itu sangat penting ya, khususnya kalau orang-orang atau teman-teman ini baru mau melakukan usaha. Gimana caranya melakukan arus kas? Nah, arus kas ini teman-teman harus bisa menjaga atau memiliki draft-draft seperti adanya draft piutang, draft utang, lalu habis itu nanti ada pemasukan dan pengeluaran, semua itu harus dipisah secara baik dan juga disertai dengan bukti-bukti atau invoice yang terjadi saat itu. Nah, lalu di samping itu juga para pelaku owner UMKM juga harus selalu berinovasi karena hal ini dituntut setiap perkembangan zaman ya. Taruhlah contoh kita mau menjual bisnis makanan atau minuman, saya pengen jualan jamu nih misalnya. Kalau kita lihat di pasar, orang jualan jamu itu hanya menggunakan botol aqua ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda itu mereka lebih suka mengemas jamu-jamu tersebut dengan botol bening sehingga terlihat elegan, terlihat mahal, dan ketika dijual memang benar harganya mahal dibandingkan ketika kita beli di pasar. Taruhlah bisa 100-200% naiknya gitu kan. Kalau di pasar kita beli harganya 10.000, kalau kita beli dengan packaging gelas bening itu kita bisa jual seharga 35.000. Sehingga ini hal-hal yang menurut saya yang teman-teman harus selalu mengupayakan bagaimana agar produk teman-teman ini bisa laku di pasar, yaitu dengan terus berinovasi. Lalu yang ketiga adalah membuat strategi pemasaran. Nah, kalau di masa pandemi ini karena adanya keterbatasan kita harus tidak terlalu banyak keluar rumah, sehingga mau tidak mau teman-teman ketika ingin memasarkan produk teman-teman bisa menggunakan jasa marketing ads atau Instagram ads, atau bisa juga nanti malah Creativity. Creativity kan dia lebih menjual Instagram ad ya. Nah, teman-teman bisa minta tolong dong pasarin produk saya supaya laku. Nah, ini adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang memang tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Karena kalau kita lihat, taruhlah contoh seperti saya dulu waktu awal membangun Bimbel, saya menggunakan pamflet atau brosur. Sehingga itu kalau bisa saya katakan tidak 100% akurat atau tidak 100% target pasar terpenuhi. Karena tidak semua orang akan menyimpan pamflet tersebut. Berbeda dengan halnya kalau kita menggunakan marketing ads ataupun Instagram ads seperti itu. Orang akan dengan mudahnya dia ini ada nih iklan, tampilin aja gitu kan. Ataupun kalau dia lupa, oh aku inget nih nama Instagramnya, langsung masuk ke dalam Instagramnya, lalu oh saya mau booking untuk promosi produk saya. Nah itu adalah salah satu strategi pemasaran yang sangat-sangat
menurut saya sangat bagus dan bisa diterapkan di masa pandemi. Lalu yang keempat adalah menjaga loyalitas karyawan. Nah, ketika kita berbicara mengenai karyawan, otomatis teman-teman di sini bisnisnya sudah berkembang ya. Jadi teman-teman sudah memiliki karyawan, tidak hanya karyawan marketing, tapi juga karyawan keuangan ataupun pekerja lapangan lainnya. Sehingga yang perlu teman-teman garis bawahi adalah aset terbesar sebuah perusahaan atau bisnis adalah sumber daya manusia. Sehingga kita sebagai owner, kita harus mengupayakan bagaimana caranya agar karyawan tersebut bisa betah bekerja di tempat kita. Gimana caranya? Ya mungkin kita bisa memberikan pelatihan secara gratis. Ataupun kita bisa memberikan reward atau bonus ketika memang target penjualannya naik seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara menjaga loyalitas kepada karyawan. Nah, lalu sebenarnya kalau kita ngomongin manajemen keuangan, itu sebenarnya manajemennya seperti apa gitu dan apa fungsinya gitu ya. Nah, manajemen keuangan ini adalah kita sebagai owner dituntut untuk mengatur sendiri atau mengelola seluruh aktivitas atau kegiatan operasi yang berada di perusahaan atau bisnis kita sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya teman-teman bisa sebagai untuk merencanakan jangka panjang, bisa juga untuk menganalisis, bisa juga sebagai pengontrol. Jadi teman-teman di sini harus dituntut karena kita sebagai owner, kita bertanggung jawab sendiri kepada bisnis kita, sehingga kita harus bisa istilahnya kita harus serba bisa gitu. Kita nggak cuma bisa ngelayanin customer, kita nggak cuma bisa packaging produk, tapi kita juga harus bisa mengontrol uang masuk dan uang keluar pada aktivitas bisnis kita. Nah, strateginya seperti apa? Jadi yang sudah saya singgung sebelumnya, kita harus memisahkan nih adanya administrasi piutang, utang, persediaan gitu ya. Terutama untuk piutang. Kalau kita ngomongin piutang ya, biasanya case-nya itu adalah misal kita jual baju, kita masuk ke sektor retail ya. Saat itu memang kita tidak memiliki butik, jadi kita jualan serba online, dan just stay di rumah gitu. Tapi ketika ada teman dekat yang datang lalu dia melihat, wah ini ada barang bagus nih gitu kan, terus dia tertarik, tapi ternyata teman kita dia lupa bawa duit, lalu kita sebagai owner ya udahlah bawa dulu aja nggak apa-apa, nanti gampang bisa ditransfer atau nanti kalau pas kamu datang ke sini bayar aja. Nah, tugas kita sebagai owner karena adanya kedekatan hubungan dengan sahabat kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencatat teman kita sebagai piutang. Jadi ada draftnya. Teman-teman harus bisa punya draft administrasi piutang untuk mencatat, oh ternyata si Ani ini utang sebesar 15.000 pada tanggal 10 misalnya. Sama halnya dengan kita. Misalnya kalau memang kita pernah berhutang dengan orang lain ataupun dilalah kita lupa untuk kasih uang kembalian ke sahabat kita misalnya tadi, kita bisa mencatatnya pada administrasi utang pada tanggal 10 misalnya atau tanggal 12 seperti itu. Lalu juga ketika teman-teman di sini fokusnya adalah ke retail, sehingga teman-teman pasti akan ada barang atau stok. Teman-teman harus membuat administrasi persediaan, di mana nantinya administrasi persediaan ini harus mencatat barang masuk dan barang keluar. Supaya apa? Supaya ini sebagai pengendali ketika di akhir bulan teman-teman ingin mengevaluasi seberapa banyak produk yang sudah saya jual di pasar. Atau seberapa misalnya dari 5 produk mana saja sih yang paling laku di masa pandemi. Nah, teman-teman kan bisa tahu dari administrasi persediaan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi salah satu langkah teman-teman untuk bisa mengontrol seluruh pengendalian aktivitas yang ada di bisnis teman-teman.
Sama halnya dengan administrasi aset tetap. Ketika teman-teman di sini berkecimpung di dunia kuliner, secara otomatis kan teman-teman butuh nih beli kompor, terus habis itu beli gas, atau beli apa saja gitu kan. Nah, taruhlah teman-teman beli kompor harganya 800.000 gitu ya. Teman-teman bisa nih masukkan ke dalam administrasi aset tetap. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu, oh ternyata saya membeli kompor pada tanggal 12, ini akan kompor ini akan bisa bertahan berapa lama. Ketika memang cuma hanya 5 tahun, oh berarti sudah saatnya saya mengganti karena ini sudah tahun 2011 misalnya. Jadi itu sebagai acuan teman-teman untuk melihat aset-aset mana saja sih yang dimiliki oleh teman-teman dan memang sudah mengalami penyusutan nilai gitu, atau penyusutan umur. Nah, ini teman-teman harus penting juga mencatat administrasi aset tetap. Lalu juga ada administrasi kas. Jadi administrasi kas ini juga teman-teman harus memisahkan dua. Adanya arus kas masuk dengan arus kas keluar. Ketika memperoleh income masuk, catatlah pada arus kas masuk. Kalau teman-teman mengeluarkan biaya, catatlah pada arus kas keluar. Seperti itu. Jadi harus memisahkan dua administrasi arus kas. Lalu ketika kita berbicara mengenai administrasi penggajian, secara otomatis teman-teman kan sudah memiliki karyawan. Ataupun misalnya teman-teman belum punya karyawan, tapi teman-teman ini juga butuh biaya untuk hidup. Sehingga kita sebagai owner, alangkah lebih bijak ketika kita sendiri juga memperoleh gaji. Supaya apa? Supaya saat kita membutuhkan uang untuk biaya hidup, kita tidak bisa mengambil seenak jidatnya dari income atau pendapatan di bisnis kita. Jadi itu sebagai pengontrol. Jadi kita sendiri juga perlu digaji. Misalnya 1 hari atau 1 bulan saya dapat pendapatan 100.000. Saya mau nge-charge diri saya itu berapa persen? Kalau memang mau di-charge 2%, maka kali saja 100.000 kali 2%, maka itu gaji saya sama 1 bulan. Nah, hal itu perlu teman-teman karena supaya apa? Tidak terjadinya adanya cash minus. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya ownernya kok, nanti tenang aja nanti saya ambilin dari uang usaha gitu. Nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman sendiri juga harus bersikap disiplin. Gimana caranya memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis atau uang perusahaan seperti itu. Lalu tips strategi manajemen untuk mengelola keuangan yang sudah saya sempat singgung tadi, bahwa kita sendiri sebagai owner itu harus bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Dan salah satu langkah yang tepat adalah teman-teman harus memiliki 2 akun rekening. Rekening pribadi dengan rekening usaha. Kenapa saya bilang harus memisahkan? Karena ketika teman-teman menganggarkan untuk pengeluaran, itu tidak terjadi adanya defisit atau tidak melebihi target yang diinginkan. Seharusnya hari ini belanjanya 100.000 seperti hari-hari yang lain, tapi karena uangnya kecampur sama uang pribadi, kita jadi nggak bisa ngontrol. Dilala di total, oh ternyata kok habis 250 nih gitu ya. Nah, ini adalah salah satu langkah yang bisa teman-teman lakukan, memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Lalu mencatat juga semua transaksi keuangan, baik itu uang masuk maupun uang keluar. Dan juga kita sebagai owner itu harus mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis. Sehingga kita bisa tahu seberapa jauh, seberapa berkembangnya bisnis kita sudah berjalan selama 6 bulan namanya, misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa juga, kadang kebanyakan pelaku UMKM itu mereka tanda kutipnya tidak memiliki dana cadangan. Kenapa saya bilang tidak memiliki dana cadangan? Karena mereka hanya fokusnya kepada, ya udah yang penting saya jualan produk saya laku, terus habis itu saya sudah misahin kok 2 rekening, rekening saya sendiri, rekening usaha sendiri gitu kan. Tapi dia lupa ternyata harus ada dana cadangan. Untuk apa? Nah, untuk di masa-masa seperti ini.
di masa pandemi seperti ini. Gitu. Kalau kita ngomongin situasi yang terjadi secara dadakan, kita nggak akan bingung lagi. Ternyata pandemi kayak gini berpengaruh sama omset saya. Saya harus gaji karyawan saya harus bayar sekolah anak saya. Tapi uangnya nggak ada ya karena teman-teman nggak pernah punya dana cadangan. Coba kalau misalnya teman-teman punya dari awal punya dana cadangan, dalam situasi apapun teman-teman nggak akan kaget, nggak akan takut, dan nggak akan bingung duitnya dapat dari mana gitu. Karena semuanya ada backupnya gitu. Nah ini fungsinya teman-teman menyediakan dana cadangan. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Seberapa penting sih sebenarnya laporan keuangan ya? Jadi untuk laporan keuangan itu akan sangat berguna tidak hanya bagi manajemen kita atau bisnis kita sendiri, tapi laporan keuangan itu juga memberikan sebuah informasi yang berguna juga untuk pihak eksternal. Kenapa? Karena ketika bisnis teman-teman seiring berjalannya waktu berkembang, otomatis teman-teman membutuhkan tambahan modal. Nah, tambahan modal tersebut teman-teman harus mengajukan kepada pihak bank. Sedangkan pihak bank, dia akan meng-ACC pinjaman tersebut ketika pihak bank melihat ada nggak laporan keuangannya. Karena dia nggak mau dong kasih uang sembarangan ke teman-teman gitu ya, tanpa melihat buktinya. Sehingga laporan keuangan ini sangat penting gitu ya untuk pihak eksternal. Dan juga yang kedua adalah laporan keuangan ini sebagai pertanggungjawaban kita sebagai owner atau pemimpin kepada manajemen kita. Jadi seluruh aktivitas kegiatan manajemen, alangkah lebih bagusnya karyawan juga mengetahui. Kalau dalam keadaan baik, karyawan juga harus tahu, oh omset tahun ini meningkat loh. Berarti teman-teman bisa dapat bonus nih, saya naikkan gaji 2% misalnya. Nah kalau di masa pandemi seperti ini, karena adanya keterbatasan orang-orang keluar rumah gitu kan, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan omset di bisnis kita. Maka dari itu mohon maaf nih, saya nggak bisa kasih gaji full, ada pemotongan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap manajemen kita. Nah itu adalah pentingnya laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman di sini sebagai owner jangan hanya memikirkan profit semata ya, karena in the end of the day teman-teman akan memiliki karyawan di mana karyawan itu akan secara hidupnya itu bergantung dari penghasilan yang didapat dari bisnis teman-teman seperti itu. Nah, ada beberapa hal penting dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa laporan dengan bahasa Indonesia. Karena kita sebagai warga negara orang Indonesia, based on bisnis kita berada di Indonesia, sehingga kita membuat laporan keuangannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sama halnya juga dengan mata uang. Mata uang yang kita gunakan adalah mata uang IDR atau rupiah. Kita nggak akan mungkin dong pakai mata uang dolar, sedangkan dari awal kita membangun bisnis kita, itu berada di Indonesia. Gitu ya. Lalu jangan lupa update pencatatan transaksi. Nah, ini kadang based on true story-nya, kalau UMKM ini kan, apalagi yang masih ranah mikro ya, saya bilang ranah mikro, mereka ini belum memiliki karyawan, sehingga overall mereka handle sendiri, baik itu packaging, baik itu operasional, baik itu melayani customer, baik itu dia mencatat sendiri, uang masuk, segala macam, jadi dia melakukannya secara sendiri. Gitu. Sehingga kalau dia dilakukan sendiri, dia tidak akan ada waktu untuk mengurusi hal-hal seperti itu, hal-hal manajemen keuangan dan mencatat atau mengupdate transaksi. Nah itu akan sangat-sangat disayangkan ketika teman-teman benar-benar melakukan seperti itu, gitu. Karena nantinya ketika teman-teman akan membuat laporan keuangan, teman-teman bingung. Ini tanggal 15 kemana ya? Kok nggak ada gitu? Kemarin saya terima 15.000, terus kemana uangnya 15.000? Nah
Itu adalah kesalahan fatal yang sering dialami oleh pelaku UMKM karena terlalu menyampaikan. Mereka menganggap bahwa saya nggak ada waktu, Mbak. Saya sibuk karena pesanan saya banyak, segala macam. Itu bukan, menurut saya itu bukan sebuah alasan ya, tapi bagaimana kita sebagai owner, kita memang sudah 100% menjadi seorang wirausaha itu karena kita serius. Kalau kita serius, apapun yang terjadi pasti kita harus memiliki sikap disiplin gitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak banget pelaku UMKM yang sampai sekarang dia stuck bisnisnya di situ-situ aja, karena dia nggak tahu perkembangan bisnisnya sejauh mana. Mereka nggak punya landasan informasi atau laporan keuangan yang menjadikan acuan mereka untuk berkembang lebih jauh, seperti itu. Lalu yang keempat adalah tidak boleh mencampurkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Dan setiap transaksi harus ada bukti. Kalau yang saya lakukan pada bimbel saya, jadi saya memiliki 2 catatan, baik itu di laptop maupun di buku besar. Saya ada buku batik di mana setiap transaksi saya pisahkan, baik itu utang, piutang, modal, lalu habis itu biaya, saya semua pisahkan beserta dengan bukti-bukti invoice atau kwitansi yang saya dapatkan pada tanggal yang sama. Sehingga ketika saya mengevaluasi, mengaudit, saya nggak bingung, oh tanggal segini ada kok nominalnya segini di bukti ini. Sehingga memudahkan saya untuk membuat laporan keuangan pada akhir bulan. Lalu yang kelima adalah komponen laporan keuangannya lengkap. Ada laporan keuangan laba rugi, ada neraca, ada arus kas. Nah, teman-teman nanti akan tahu perbedaan dari ketiga kategori laporan keuangan tersebut. Dan menurut saya ini sangat-sangat simpel karena memang dasar. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya ke dalam bisnis teman-teman sendiri. Lalu ada penempatan khusus transaksi yang tadi saya bilang. Teman-teman di sini dituntut untuk punya backup juga. Jadi nggak cuma based on buku, tapi teman-teman usahakan juga menggunakan laptop kalau sewaktu-waktu bukunya hilang, sobek, atau basah gitu loh. Nah, jadi ada backupnya, alangkah lebih bagus seperti itu. Nah, lalu yang keenam adalah informasinya harus komparatif. Kenapa saya bilang komparatif? Karena ketika bisnis teman-teman sudah berjalan selama 6 bulan lamanya, sehingga teman-teman punya historical laporannya. Teman-teman punya laporan bulan-bulan yang lalu. Sehingga teman-teman bisa membedakan laporan-laporan bulan lalu dengan laporan bulan ini. Teman-teman akan tahu, oh ternyata dari bulan Januari income saya masuk atau revenue saya dapat 100.000, sedangkan bulan ini saya bisa sampai 5 juta. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata bisnis saya berkembang ya sejauh ini dalam kurun waktu 6 bulan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah informasi yang bisa saya katakan informasi yang bersifat komparatif, bisa dibedakan gitu. Dan tanggung jawab isi laporannya bisa laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap kita membuat laporan keuangan, kita harus membuatnya secara real, tidak palsu ya. Jadi kalau memang bulan ini pendapatannya 100.000, ya teman-teman catat 100.000. Jangan pernah mencatat, oke pendapatan kali ini 200.000. Kenapa? Karena ketika teman-teman ingin mengajukan kredit ke bank, itu tadi yang saya bilang, bank itu berdasarkan based on laporan keuangan. Sehingga dia akan melihat laporan keuangan teman-teman. Kalau ternyata laporan keuangannya dipalsukan, bank akan mengira, oh ternyata bisnis kamu maju banget ini. Saya bisa ACC pinjaman teman-teman 100 juta, teman-teman bisa mengembalikan saya dalam waktu 1 tahun. Saya percaya tuh karena ini ada datanya nih gitu. Nah, jangan sampai seperti itu karena takutnya ketika data yang didapat dari pihak bank dari teman-teman tersebut ternyata palsu, waktu ditagih teman-teman nggak bisa bayar, ya sudah gitu kan.
udah wassalam gitu kan, nanti akan urusannya panjang dengan pihak bank. Nah, itu adalah salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan gitu. Lalu syarat penyajian laporan keuangannya apa? Nah, ini syarat penyajian laporan keuangannya itu harus relevan. Relevan itu apa maksudnya? Jadi teman-teman di sini harus membuat laporan keuangan yang bisa mempengaruhi keputusan pihak internal maupun eksternal. Sehingga laporan keuangan yang dibuat teman-teman itu nanti at the end of the day itu akan berguna tidak hanya bagi kreditur, tapi juga bagi stakeholder yang lain. Misalnya, kalau teman-teman ingin bisnisnya sudah maju, sudah berbadan hukum, sudah legalitas, sehingga teman-teman bisa berkolaborasi kasarnya, berkolaborasi atau berpartnership dengan pihak lain. Nah, ini akan sangat mempengaruhi atau berdampak positif pada bisnis teman-teman, sehingga laporan keuangan ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua adalah membuat laporan keuangan yang mudah dipahami. Jangan bikin yang susah-susah atau jangan nyontoh yang laporan keuangan yang ini, yang TBK, yang seperti perusahaan BUMN Trinity atau biogas atau yang lainnya, karena kalian based on-nya adalah UMKM, sehingga laporannya cukup simpel, mudah dipahami, dan kita sendiri juga bisa ngerjain gitu. Lalu komparatif. Jadi laporannya bisa dibandingkan dengan laporan keuangan bulan lalu atau tahun lalu. Jadi kita bisa melihat, mengevaluasi seberapa pesat bisnisnya gitu ya. Seberapa bagus bisnisnya. Kalau bisnisnya sudah melambung tinggi gitu ya, sudah maju pesat, teman-teman bisa ekspansi kemana, ke kota A, kota B, seperti itu. Nah, lalu apalagi yang dibutuhkan? Nah, sebelum masuk pada laporan keuangan, teman-teman harus bikin dulu deh catatan pemasukannya. Pemasukan, terus pengeluaran, terus ada stok barang. Nah, stok barang ini bagi teman-teman yang memang berkecimpung di sektor retail. Baju, terus jualan aksesoris HP, segala macam. Nah, ini butuh adanya buku stok barang. Lalu ada buku inventaris barang. Dan juga teman-teman harus membuat buku kas utama. Nah, ini sangat penting teman-teman. Gitu ya. Nah, kita masuk nih. Apa sih yang membedakan laporan keuangan antara jasa dengan dagang atau manufaktur gitu ya. Kalau jasa, teman-teman bisa lihat pada laporan keuangan yang gambarnya putih abu-abu. Yang membedakan di sini adalah pada kata-kata pendapatan. Sedangkan kalau pada laporan keuangan dagang itu berfokus kepada penjualan. Jadi hanya kata-katanya saja yang beda, pendapatan dan penjualan. Tapi which is secara infrastruktur itu akan sama gitu. Lalu dikurangi apa saja? Dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada aktivitas bisnis teman-teman. Kalau misalnya teman-teman based on usahanya adalah di rumah, teman-teman nggak butuh nih adanya biaya pemeliharaan kantor. Karena teman-teman nggak ada kantor gitu ya. Jadi buat apa ditulis juga? Nah, biaya gaji dimasukkan karena kita juga butuh gaji sebagai owner untuk menghidupi kehidupan kita gitu kan. Lalu biaya-biaya lain yang terjadi pada aktivitas bisnis teman-teman. Nah, sama halnya dengan laporan keuangan dagang. Di sini ada penjualan, ada potongan penjualan, ada retur. Nah, retur ini adalah barang rusak atau yang barang yang dikembalikan dari customer karena rusak. Nah, ini kan mengurangi penjualan gitu ya. Nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya. Lalu ini ada laporan neraca. Laporan neraca baik jasa maupun dagang ini sama-sama ya template-nya. Di sini sebelah kiri ada aktiva, sebelah kanan ada pasiva. Nah, di dalam pasiva ini ada kewajiban dan juga ada ekuitas. Nah, apa yang membedakan aktiva dengan pasiva? Jadi aktiva itu teman-teman mencatat misalnya kas masuk, kalau ada piutang dicatat, kalau ada perlengkapan kantor dicatat, kalau misalnya nggak ada perlengkapan kantor ya nggak usah dicatat gitu kan.
Kalau misalnya ada tanah bangunan dicatat, kalau memang misalnya nggak ada ya nggak usah dicatat. Jadi ini berdasarkan based on aktivitas bisnis teman-teman. Lalu untuk sisi kanan atau pasifa itu ada kewajiban dan modal. Kalau kewajiban itu menyangkut hutang-hutang. Jadi seluruh hutang itu dimasukkan kepada akun kewajiban. Sama halnya dengan ekuitas. Ekuitas adalah modal atau laba. Jadi teman-teman kalau mau mencatat modal dan laba, masukkan saja di ekuitas. Seperti itu. Lalu ada laporan perubahan modal, gitu kan. Nah, laporan perubahan modal ini adanya dia menjelaskan adanya penambahan atau pengurangan modal yang terjadi. Jadi ketika teman-teman membuka usaha bisnis pertama, teman-teman harus mencatat modal awal. Modal awal tahun 2011 sebesar 100.000 misalnya. Nanti seiring berjalannya bulan atau hari, nanti ternyata ada penambahan modal lagi, teman-teman tinggal catat adanya tambahan modal pada tanggal 2 Februari 2011 misalnya sebesar 1 juta. Nanti baru ditotal. Lalu priva ini apa? Priva ini adalah modal yang ditarik oleh owner. Misalnya dia ternyata misalnya saya butuh nih uang sekolah, uang untuk bayar sekolah anak saya, tapi uangnya masih kurang 500.000. Nah, sebenarnya bisa teman-teman untuk ngambil uangnya dari modal. Teman-teman tinggal mencatat saja pada akun priva. Jadi mengambil uang modal sebesar misalnya 500.000 untuk bayar uang sekolah. Tapi nanti harus dikembalikan lagi karena teman-teman menganggap bahwa itu utang saya ke bisnis saya, seperti itu. Nah, lalu ada juga laporan arus kas. Jadi laporan arus kas baik itu jasa maupun dagang itu template-nya sama. Di situ ada arus kas kegiatan operasi, ada arus kas kegiatan investasi, ada arus kas kegiatan keuangan. Kalau arus kas kegiatan operasi, dia menunjukkan adanya aktivitas selama bisnis teman-teman berjalan. Jadi ketika teman-teman menerima uang kas dari pembeli atau customer, nah teman-teman sudah ada bukti-buktinya, sudah ada draft-nya yang tadi saya bilang waktu di awal, tinggal masukkan saja pada laporan arus kas. Arus kas kegiatan operasi. Ataupun teman-teman ketika memang bisnisnya sedang menanjak tinggi, gitu ya, teman-teman ingin berinvestasi kepada bisnis lain. Nah, teman-teman juga harus memasukkan arus kas kegiatan investasi, mengakuisisi misalnya atau menambah modal untuk bisnis ini, ataupun nanti arus kas kegiatan keuangan seperti itu. Nah, oke, baiklah untuk materi laporan keuangan sudah selesai. Oke, mana sih ya? Stop. Oke. Nggak kelihatan. Oke. Oke, wow, ternyata lama juga ya saya menjelaskan, padahal waktunya 1 jam. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke dasar perpajakan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Wah, materi yang sangat mind blowing banget. Kita jadi tahu apa itu bisnis, gimana kiat-kiatnya agar bisnis ini sukses, dan bagaimana mengendalikan finansial dari sebuah bisnis tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa, bahwa untuk di webinar hari ini, itu kita juga akan membahas sedikit mengenai materi perpajakan. Nah, namun mungkin tidak akan terlalu dalam ya, karena mengingat waktu yang terbatas dan situasi juga yang belum bisa tatap muka. Jadi
materi perpajakannya hanya permukaannya saja atau sekilas-sekilas saja, karena yang lebih rinci dan detail itu akan dilaksanakan di tanggal 19 dan pada saat workshop, yaitu tanggal 1 sampai 2 Oktober kalau nggak salah ya. Saya share screen dulu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai dasar perpajakan, saya Dewi Kirana Animita. Ini pasti teman-teman semua ini agak bingung ya, kok di webinar sebelumnya nih saya nggak ada. Ini siapa sih ini anak satu ini kok ikut-ikutan? Mari kita berkenalan dulu. Jadi saya Dewi Kirana Animita yang sekarang masih menempuh pendidikan master di Universitas Gadjah Mada. Nah, pengalaman saya mungkin tidak sebanyak Mbak Anissa ya, cuman saya adalah sedikit-sedikit pengalaman kerja, mulai dari di PT Mandiri Usaha 2 itu juga UMKM yang bergerak di bidang jasa persewaan tempat futsal. Saya pernah menangani laporan keuangan dan pemasukannya di sana. Lalu juga pernah di Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta itu selama sekitar kurang lebih 1 tahun untuk membantu penginputan dan pembuatan sistem informasi begitu untuk di bagian keuangan. Nah, lalu saya juga pernah menjadi tech staff di PT Jembatan Citra Nusantara atau teman-teman lebih kenal dengan Citranet, itu semacam perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa internet. Nah, saya juga pernah bekerja di sana dan sekarang masih menjadi salah satu asisten dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi SDI Yogyakarta. Nah, itu sekilas tentang saya. Lalu selanjutnya kita akan memasuki materi dari dasar-dasar perpajakan. Nah, jadi untuk hari ini karena tidak terlalu detail, kita hanya akan membahas tentang pengertian pajak itu seperti apa sih pajak itu gitu. Lalu nanti ada pengelompokan pajaknya, lalu kita juga akan membahas menyinggung mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, apa sih sebenarnya pajak itu tuh, kok kita tuh harus gitu loh bayar pajak? Kenapa gitu? Jadi pajak itu adalah iuran kepada negara, maksudnya iuran yang kita bayarkan ke negara itu sifatnya dapat berupa paksaan. Jadi semua badan atau orang pribadi yang sudah sesuai dengan aturannya itu wajib membayarkan pajak ke negara. Nah, kenapa kita harus membayarkan pajak? Kok negara harus dibayar gitu? Kenapa? Karena pajak itu merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Nah, pajak itu untuk dasar pembentukan APBN negara. Jadi fasilitas yang kita terima kayak jalan tol misalnya, terus jembatan kayak dari Surabaya ke Madura kan memperlancar ekonomi itu dengan adanya jembatan, itu juga berasal dari anggaran pemerintah yang berasal dari pajak kita semua. Lalu sekolah untuk dana BOS, untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri di pelosok-pelosok maupun di kota, itu juga dananya berasal dari pajak yang kita bayarkan ke pemerintah. Itu kenapa kita mesti membayar pajak. Nah, pengelompokan pajak. Nah, pajak itu dikelompok-kelompokkan, teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar
kayak seumuran gitu. Nah, jadi pengelompokan pajak itu ada 3 kategori, yaitu yang pertama dari golongannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga yang memungutnya. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan golongannya. Nah, berdasarkan golongan ini, pajak itu digolongkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak langsung sendiri itu adalah pajak yang dibebankan langsung ke wajib pajaknya. Bisa berupa orang pribadi atau badan usaha atau perusahaan seperti itu. Nah, ini bentuk pajak langsung ini contohnya seperti pajak penghasilan kayak PPh 21, terus PPh 23 seperti itu. Nah, untuk yang golongan yang kedua itu pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini kita bisa membebankannya ke orang lain. Contohnya kayak pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu kita bisa membebankan ke pembeli. Misalnya kayak teman-teman semua memiliki usaha jual beli kosmetik MS Glow gitu. Nah, itu dikenakan PPN 10% misalnya, seperti biasanya kan 10%. Nah, itu bisa 10% itu bisa konsumen yang membayarkan atau kita juga yang membayarkan. Misalnya kayak si krim MS Glow harganya 300.000 satu paket. Nah, itu kita bisa 300.000 itu udah include pajak. Jadi itu pajaknya kita sebagai penjual yang menanggung atau menjadi 330.000. Nah, 30.000 atau 10% itu dibayarkan oleh pembeli atau konsumen seperti itu. Nah, lalu pengelompokan pajak yang kedua itu berdasarkan dari sifatnya. Nah, sifatnya ini ada 2 lagi, yaitu subjektif dan objektif. Nah, subjektif ini berdasarkan subjeknya, orangnya atau badan gitu. Jadi pajak yang melekat di orang atau di kayak badan gitu di perusahaan. Nah, itu contohnya seperti PPh. Nah, kalau objek melekat di objeknya itu contohnya seperti PPN karena dia melekat di suatu barang yang menjadi transaksi yang dijual beli. Misalnya ya seperti tadi MS Glow itu akan melekat pajak berupa PPN. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, untuk lembaga pemungutnya ini dipisahkan menjadi 2, yaitu pusat dan daerah. Nah, pusat ini maksudnya itu negara, pusat yang di Jakarta, DJP. Kalau yang daerah itu untuk pemasukan dari daerah. Nah, contohnya untuk pajak yang pemungutnya dari pusat itu yang seperti PPh, PPN, terus bea materai, bea cukai gitu. Nah, sedangkan pajak daerah itu contohnya mungkin teman-teman yang bergerak di bidang restoran, ada pajak restoran, terus mungkin yang teman-teman bergerak di perhotelan, ada pajak hotel, dan kayak yang kita bayarkan setiap tahun, misalnya pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, itu akan masuk ke kas daerah atau yang memungut merupakan pajak daerah. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan? Dari tadi kan udah disebut-sebutkan di atas. Nah, pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan BUT atau badan usaha tetap selama 1 periode perpajakan. Jadi misalnya saya sebagai asisten dosen mendapatkan penghasilan nih, gaji setiap semester misalnya, itu nanti saya akan dikenakan pajak penghasilan. Atau mungkin seperti Mbak Anissa, kan bisnisnya banyak tuh, ada macam-macam, ada bimbel, nanti pendapatan Mbak Anissa dari bimbel itu akan dipotong juga dengan pajak penghasilan. Nah, subjek dari pajak penghasilan itu
bisa merupakan orang pribadi, bisa badan atau perusahaan, CV, PT, atau firma gitu bisa, dan BUT. BUT itu badan usaha tetap yang belum PT gitu, biasanya kayak usaha kecil dan menengah UMKM. Nah, yang berada di jadi orang pribadi atau badan atau BUT itu yang berada di Indonesia atau warga Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi misalnya, jadi nggak semua nggak cuma yang di Indonesia aja, atau mungkin ada warga negara kita, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu juga membayarkan pajak penghasilan ke Indonesia seperti itu. Nah, lalu untuk objek pajaknya, nah itu pendapatan yang diterima selama satu periode perpajakan, yaitu selama 1 tahun seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh jenisnya PPh. Itu yang pertama ada PPh pasal 23, itu pasal 21, maaf. Itu biasanya untuk orang pribadi, pendapatan yang wajib pajaknya orang pribadi. Lalu PWH pasal 22 itu untuk yang bertransaksi dengan kas pemerintahan, terus pajak penghasilan 23 itu penghasilan yang dihasilkan oleh badan usaha tetap, dan pajak penghasilan pasal 26 yaitu untuk warga negara Indonesia yang di luar negeri. Gitu. Nah, lalu ini yang selanjutnya kita akan membahas mengenai PPN. Apa sih PPN itu? Nah, PPN itu kan tadi sudah kita singgung sedikit di atas ya, di materi sebelumnya. Kalau itu merupakan pajak yang melekat di transaksi barang atau jasa. Nah, biasanya ini untuk transaksi jual beli atau jual beli barang atau jual beli jasa gitu maksudnya. Nah, pajak pertambahan nilai ini bisa kita bebankan di konsumen. Jadi kayak contoh yang tadi sudah sedikit jelaskan, kalau misalnya Bapak teman-teman memiliki usaha makanan, itu ada PPN-nya 10% atau seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu PPNBM. Apa sih PPNBM ini? Apa sih bedanya dengan PPN biasa? Nah, untuk PPNBM ini dia sama, dia akan melekat di suatu barang yang bisa dibebankan ke konsumen. Tapi untuk PPNBM itu untuk khusus untuk barang mewah. Misalnya kayak mobil mewah, tas branded, LV, Chanel, nah seperti itulah yang barang-barang mahal itu kan dilekatkan PPNBM. Begitu. Nah, cukup sekian materi dasar perpajakan. Ini saya akan kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas presentasi hari ini. Oke, jadi memang untuk hari ini siklusnya adalah kita mohon maaf ini saya ganti background dulu ya. Saya sedikit kurang nyaman. Oh, wait. Oke. Nah, ini it's better. Oke. Oke. Jadi untuk hari ini memang kita temanya adalah which is kita tentang basic, baik itu laporan keuangan, manajemen keuangan maupun dasar-dasar perpajakan. Sehingga nanti teman-teman nggak usah khawatir, materinya nanti akan saya share di grup. Lalu untuk pertanyaan, teman-teman bisa mencantumkan di kolom chat, lalu saya bisa catat. Lalu saya akan menjawabnya pada tanggal 22, nanti akan difasilitasi oleh tim Kreativi untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman baik dari tanggal 12 maupun tanggal 19. Karena nantinya akan ada webinar selanjutnya pada tanggal 19. Jadi teman-teman di sini tidak hanya
berbekal dasar yang teman-teman hari ini pelajari, tapi tanggal 19 saya akan mempelajari lebih dalam lagi. Teman-teman akan bisa langsung praktek. Saya akan memberikan format laporan keuangan. Jadi teman-teman nanti akan diberikan sebuah case di mana teman-teman bisa mengimplementasikan ke dalam format laporan keuangan tersebut. Nah, nanti juga teman-teman nggak hanya itu, pada tanggal 19 kita akan mencoba menggunakan aplikasi baru. Jadi kita nggak akan menggunakan Zoom karena which is tanggal 19 itu kita akan sebenarnya bukan seperti workshop ya, tapi bisa saya katakan ini adalah FGD. Jadi kita akan banyak berdiskusi bagaimana sih kalau sektor ini Mbak dilakukan, ataupun gimana sih bentuknya nanti laporan keuangannya seperti itu, ataupun nanti gimana kalau case-nya pajak untuk sektor bisnis ini gimana Mbak. Nah, nanti teman-teman akan belajar itu semua pada tanggal 19. Lalu tanggal 22 teman-teman juga akan mengetahui jawaban-jawaban dari banyaknya pertanyaan, sehingga teman-teman harus ikut juga untuk live streaming. Nanti mudah-mudahan antara Instagram atau Zoom gitu ya, nanti dari pihak Kreativi yang akan mengundang lagi untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu. Lalu jangan lupa juga untuk tanggal 2 sampai 3 Oktober akan ada workshop. Jadi kita workshopnya adalah offline, dan workshop pada tanggal 2 hingga 3 Oktober itu bisa saya kategorikan adalah medium. Jadi kalau kita udah punya dasarnya, kita udah masuk ke prakteknya, baru tanggal 2 sampai 3 selama 2 hari, saya akan menjadi trainer teman-teman untuk kita lebih banyak mengeksplor seperti itu. Dan nanti dari saya juga akan memberikan format laporan keuangan yang tidak hanya based on jasa. Jadi saya akan memberikan laporan atau format laporan keuangan itu dagang atau manufaktur juga. Dan tidak hanya itu, saya akan memberikan format untuk stok barang. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk bisnis teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menginput saja angka-angka yang di bisnis teman-teman itu dengan menggunakan format yang sudah saya bikin. Nah, itu hanya akan dilakukan pada tanggal 2 hingga 3 Oktober secara offline gitu. Jadi tetap pantengin aja untuk di Instagramnya Kreativi gitu kan, karena akan ada informasi selanjutnya seperti itu. Lalu tanggal 2 hingga 3 Oktober juga teman-teman tidak hanya belajar tentang laporan keuangan, tapi juga teman-teman belajar untuk gimana sih cara membuat SPT yang benar. Jadi kita akan belajar pajak juga. Nah, jadi selama tanggal 12, 19 hingga 22 yang mungkin yang bisa dikatakan yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman tanggal 2 hingga 3 Oktober. Jadi saya harap bisa ketemu teman-teman secara offline. Kita akan lebih membahas lebih deep lagi ya. Bahkan nanti kalau ada waktu tersisa, saya akan mengadakan FGD di dalam forum tersebut. Saya akan membantu teman-teman untuk melihat sebenarnya masalahnya di mana bisnis kalian. Jadi saya bisa memberikan saran seperti yang terjadi pada Januari bulan lalu, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman di kolom chat ya. Saya akan masukkan ke dalam catatan saya sebentar. Oke, kalau mau konsultasi dengan Mbak Anissa, gimana caranya? Oke, kalau untuk konsultasi dengan saya, teman-teman bisa sebentar, saya share saja ya. Oke. Wait. Mas, bisa tolong di ini enggak? Saya nggak bisa share screen.
Mas Faris. Oke. Nah, teman-teman bisa hubungin saya atau mencatat dulu ya. Bisa reach saya ke email kalau memang teman-teman ingin menunjukkan laporan keuangan teman-teman gitu ya, ataupun ingin berkonsultasi gitu, bisa reach saya di email saya ataupun di Instagram saya. Nanti insya Allah kalau Instagram saya akan lebih cepat ya fast respon gitu kan. Kalaupun email nanti akan saya coba untuk menjawabnya dengan cepat. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya di sini saja. Lalu jangan lupa juga untuk teman-teman, mumpung saya masih di sini ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa loh apa namanya, bisa di chat, bisa diketik di kolom chat gitu ya. Oke. Nah, untuk tanggal 19 kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Butter. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi baru yang biasanya memang aplikasi ini biasa digunakan untuk para pengusaha startup teknologi. Jadi ketika ada meeting, ada FGD, ada apa namanya, ada review per tim, kita biasanya menggunakan Butter. Nah, besok insya Allah tanggal 19 kita akan menggunakan itu, karena di dalam situ teman-teman bisa secara fleksibel ya untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk mengotak-atik laporan keuangannya seperti itu. Tapi memang untuk tanggal 19 saya membahasnya tidak terlalu deep karena nantinya saya akan membawa hal-hal yang begitu yang advance itu akan saya bawa pada tanggal 2 hingga 3 Oktober gitu. Jadi kita akan bertemu secara offline selama 2 hari. Seperti itu. Apakah di sini ada Oke. Oke. Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, untuk format laporan keuangan sederhana, nanti akan saya bagikan pada saat tanggal 19 besok, 19 September, karena kita benar-benar akan praktek langsung dengan saya akan menyuguhkan studi kasusnya, seperti itu. Lalu nanti tanggal 2 hingga 3 Oktober nanti akan berbeda sistemnya, teman-teman tidak hanya memperoleh format laporan keuangan jasa, tapi juga teman-teman akan memperoleh format laporan keuangan dagang atau manufaktur dengan stok persediaan atau stok gudang, seperti itu. Oke. Oke, jika memang dirasa tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, 2 dan 3 lokasinya di mana ya? Oke, untuk lokasinya nanti akan diberitahukan oleh tim kreativi, karena mereka sendiri juga sedang mencari ya untuk yang available bisa diadakan workshop gitu. Jadi nanti terus pantengin aja Instagramnya kreativi, ataupun nanti bisa apa namanya, japri ke grup yang tadi, grup webinar yang di WhatsApp, teman-teman bisa japri menanyakan kepada adminnya kira-kira untuk tanggal 2 dan 3
Oktober lokasinya akan berada di mana gitu ya. Karena sampai saat ini saya juga nggak tahu kita akan mengadakan workshop di mana gitu. Oke, kalau begitu sampai ketemu tanggal 19 teman-teman. Dan sampai ketemu juga tanggal 22 karena saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, baik itu tanggal 12 dan tanggal 19. Lalu saya berharap juga saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman secara offline ya pada tanggal 2 hingga 3 Oktober. Oke, baik, saya Anissa Swastika beserta Dewi Anindita. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.